surga. Surganya orang yang lapar adalah makan. Surganya orang yang sedang ngantuk adalah tidur. Surganya orang yang sedang punya hutang adalah lunas hutangnya. Ya, maka ini yang akan menjadi solusi ya untuk segala permasalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teman-teman sekalian, saya doakan yang sedang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, yang amanahnya belum Allah lunaskan, segera Allah lunaskan dengan caranya. Yang sedang dalam keadaan sakit, pasti Allah angkat penyakitnya, Allah ampunkan dosanya, dan Allah berikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Yang cita-citanya, hajatnya belum terkabul, segera dengan cepat Allah kabulkan ya, dengan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, yang sudah kita amalkan ya, amalan-amalan yang di video-video sebelumnya, ada satu peran penting ya yang bisa menjadikan amalan kita ini lebih kuat, lebih cepat diijabah ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di samping kita mengamalkan amalan zohir ya, amalan zohir itu ya ibadah yang kita lakukan ya, sholat, zikir, istighfar, kemudian baca sholawat ya, itu amalan zohir kita. Nah, perlu juga kita mengatur hati ya, mengatur sikap atau sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, kita harus membuangnya ya, karena ini ada pengaruhnya terhadap rezeki ya. Yang akan saya sharingkan ya pada kesempatan ini adalah sifat buruk yang ada dalam diri kita, yaitu sifat pemarah ya, sifat marah, emosi ya. Ini sangat berpengaruh ya, karena emosi ini, marah ini adalah negatif ya, sedangkan rezeki itu adalah positif. Maka yang negatifnya harus dibuang ya, nanti akan datanglah yang positif, yaitu rezeki Allah yang mengalir ya. Maka di sini pun Allah menjelaskan ya, kalau di ayat 1000 dinar ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka pasti Allah berikan solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga ya. Jadi akan datang suatu keajaiban rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi syaratnya bertakwa. Nah, orang bertakwa ini ya, dalam ayat lain di surah yang lain ya, di surah Ali Imran ayat 133 134 ya, bahwa memang surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang akan mendapatkan solusi dari Allah, jalan keluar dari segala permasalahan, hutang, dan Allah berikan ya rizki yang melimpah yang tak diduga-duga, yaitu orang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, yang pertama adalah orang yang menginfakkan ya hartanya dalam keadaan senang dan susah ya. Nanti akan kita bahas ya masalah bab infak dan sedekah yang bisa menarik rizki yang mengalir ya. Nah, yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza ya. Orang bertakwa itu mampu menahan amarah ya. Padahal dia mampu untuk emosi, untuk amarah, tapi ditahan. Ini salah satu karakter sifat orang yang bertakwa ya. Kemudian wal afina 'anin nas, mudah memaafkan ya, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang kepada orang yang berbuat baik, berbuat ihsan ya. Jadi ini ada kaitannya ya dengan rizki itu. Jadi gini, rizki itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa ya. Nah, salah satu sifat orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza, menahan amarah ya, menahan amarah. Maka ya ini ada kaitan pentingnya ya. Bahkan di hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ya mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah dan bagimu adalah surga. Surganya orang yang lapar adalah makan. Surganya orang yang sedang ngantuk adalah tidur. Surganya orang yang sedang punya hutang adalah lunas hutangnya ya. Maka ini yang akan menjadi solusi ya untuk segala permasalahan adalah menjaga diri dari marah ya atau emosi. Apalagi ini sudah menjadi santapan sehari-hari, luar biasa ya. Contoh saja ya, kita marah dengan pasangan ya, istri atau suami, itu jangan sampai ya.
yang sampai, karena kasih sayang itu mendatangkan rizki. Sebenarnya dalam pernikahan itu kenapa rizkinya itu ada rizki karena sebab pernikahan. Ya, ketika pernikahannya dijalin dengan kasih sayang. Tapi ketika pernikahan itu ya kemudian ada emosi, ya ada caci maki, marah, ya, nah itu rezekinya akan dicabut oleh Allah, ya. Kemudian marah kepada anak, ya memang betul ya, anak kadang suka bikin emosi, tapi disitulah sebenarnya ujiannya, ya. Mau lunas hutang apa mau marah? Ya kan pertanyaannya gitu. Mau lunas hutang berarti tinggalkan marahnya, sebab inilah sesuatu yang negatif, ya. Atau ketika di jalan, ya, kita sedang mengendarai mobil, ya, atau motor, ya. Ketika sedang di jalan ada yang sembarangan nyebrang, lantas kita klakson sekencang-kencangnya, ya, selama-lamanya. Maka ini merupakan sebuah perilaku yang kurang baik, ya. Coba wal kaziminal ghaiza, tahan marahnya, ya, tahan amarahnya. Jangan sampai, ya, walaupun memang ya orang lain yang salah, ya, secara kasat mata orang lain yang salah, tapi jangan sampai kita meluapkan amarah itu, emosi itu. Sebisa mungkin, ya, Rasul juga sebenarnya, ya, ketika sedang jalan menuju masjid, Rasul dilempari oleh kotoran, Rasul dilempari oleh batu, bahkan Rasul pernah diludahi, ya, dihina, dicaci maki, tapi Rasul tidak marah. Ini akhlak Rasul yang akan mendatangkan rizki yang melimpah, ya, rizki yang melimpah. Maka ini perlu diamalkan untuk kita, ya, karena amalan ini, ya, berapa banyak pun kita beramal, ya. Contoh misalkan kita baca sholawat. Sholawat ini kan perbuatan baik, lisan mengucapkan sesuatu yang baik, ya. Tapi satu sisi lisan ini digunakan untuk bersolawat kepada Rasul, tapi satu sisi mulut ini dipakai untuk mencaci maki atau untuk marahin orang lain, ya, atau untuk menghina orang lain. Itu kan tidak pantas. Satu sisi kita beramal baik, mengejar amal, ya, tapi satu sisi kita juga mengotori amal itu dengan perbuatan buruk. Salah satunya dengan emosi, marah, ya, bahkan sampai meluapkan amarah itu dengan ucapan. Nah, itu yang sangat, makanya peserta yang sudah konsultasi, ya, secara khusus, ya, secara pribadi, itu selalu saya sarankan amalannya ini, kerjakan amalan pokoknya, kemudian amalan yang ekstrimnya amalkan, tapi ingat satu, jangan mengumbar amarah, ya. Ketika ada, sekalipun kita dimarahi, dihina oleh orang lain, sabar, ya, karena sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan, ya, sesuatu yang anugerah yang besar, rezeki yang melimpah, ya. Tapi ya ini kembali lagi kepada masing-masing, ya. Kalau memang ingin lunas hutang secara cepat, ya, amalkanlah dengan baik dan terus jaga hati agar bisa mengontrol emosi dan amarah, ya. Tapi kalau tidak mau cepat, ya, ya sudah, lakukan aja sesuai kemampuannya, ya. Jadi intinya, ya, teman-teman semua, kita ini harus beramal, ya, sesuai dengan tuntunannya dan bersikap, ya, dan membuang sifat yang buruk-buruk, ya, yang ada dalam diri kita, ya. Mudah-mudahan, ya, segala hajat kita cepat terkabul, ya, karena ketika kita bahagia, ketika kita senang, ya, hati ini akan mampu mendapatkan rahmat Allah. Nah, salah satu rahmat Allah itu adalah Allah berikan solusi jalan keluar dari permasalahan, dan Allah akan lunaskan, ya, segala amanah yang dimiliki oleh teman-teman semua. Itulah, ya, agar kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja, ya, yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu perhatian, ya. Jangan sampai kita beramal lantas kita mengotori amal kita dengan perbuatan yang, ya, buruk, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la taghdab walakal jannah, ya. Jangan marah dan bagimu akan mendapatkan surga, dan surga bagi orang yang sedang punya amanah adalah Allah lunaskan segala hutang dan amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, ya, istiqomah, ya, terus beribadah kepada Allah, pasti akan ada keajaiban yang Allah siapkan untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kehilapan, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, ya, di subscribe, di like, and share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.